Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bertemu dengan petani kita yang sudah menggunakan Sinduaji sejak lama dan kebetulan beliau sedang berada di Jogja. Yuk mari kita simak obrolannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani dimanapun Anda berada, ini kita bertemu dengan Pak Parjo Abdul Halim bersama istri beliau. Beliau adalah petani di Pulau Seberang, ya, di Sumatera, ya. Tepatnya di Sumatera Selatan, di Sekayu ya Pak ya. Betul. Di Sekayu. Nah, beliau ini adalah pengguna Sinduaji ya. Jadi sebenarnya beliau punya testimoni yang bagus, tanamannya bagus. Cuma kita terus terang untuk melakukan liputan ke sana, ke Sekayu itu terlalu jauh. Nah, kebetulan kok beliau ini hadir ke Jogja lagi nengok anaknya di pondok ya Pak ya. Ya, jadi alhamdulillah ya langsung kita kejar ke sini, kita minta testimoninya ya. Beliau punya cerita yang luar biasa, terutama menggunakan Sinduaji di tanaman katuk ya Pak ya. Iya betul. Tanaman katuk, ada yang tahu pasti ya tanaman katuk itu seperti apa? Itu dipanen daunnya. Tanamannya itu tanaman tahunan ya Pak ya. Jadi tumbuh panjang, terus ya, jangka panjang ya. Yang dipanen daunnya. Nah, mungkin sebelum nanti saya tanya-tanya lebih detail, kesan apa Pak menggunakan Sinduaji di tanaman katuk itu Pak? Penggunaannya simple. Terus dari penggunaan simple tadi, hasil yang dihasilkan itu jauh lebih bagus. Yeah. Nah, kita tertantang untuk menggunakan itu karena awalnya kita itu panen paling jumlahnya sekitar antara di bawah 100 ikat. Oh, nah gitu sekarang ya? ditantangin di atas 1000 pun oke. Oh gitu ya. Oh jadi sebelum menggunakan Sinduaji pada dasarnya memang sudah biasa panen ya, panen. Jadi pohon katuknya itu kualitasnya kurang banyak. Kuantitasnya kurang banyak. Jadi biasanya hanya 100 ikat itu udah ngoyo ya. Sekarang mau ditantang 1000 pun 1000 siap. pun siap. Begitu Bu ya. Terus kalau di pasar ya. Satu dari kita itu lebih awal payunya gitu loh. Oh kalau di pasar daun katuk dari kita peminatnya lebih banyak. Jadi apa namanya? Bisa dikatakan pembeli itu tertarik dengan, walaupun di atas meja itu ibaratnya bukan yang kita aja. Iya ada banyak pilihan. Banyak pilihan. Tapi yang kita dulu habis. Yang kita dulu yang habis ya daun katuknya. Terus seandainya nggak habis, soalnya pernah coba. Hari itu nggak habis? Enggak, hari Lebaran mau Lebaran kami panen karena Lebaran itu kan 3-4 hari kami libur dulu. Oh gitu ya. Jadi besok Lebaran hari ini panen. Kemarin panen kan jualnya hari ini. Besok Lebaran. Malamnya nggak habis. Jadi di pasar itu udah semalam 2 malam untuk malam Lebaran kan. Nah, mau ke 3 malam masih payu, tapi kalau katu yang dari sana nggak pakai ini udah rontok kan. Gitu ya, layu ya. Enggak rontok. Layu. Oh gitu ya, daunnya rontok. Oh jadi dari sendinya lepas gitu, rontok gitu ya. Setelah menggunakan pakai ini enggak. Jadi jadi bahkan sampai 2 malam itu ya. Besoknya dijual masih bisa gitu ya. Sementara kalau biasanya jangankan 2 malam, mungkin semalam aja sudah rontok ya. Tinggal tangkai itu ya, daunnya udah di bawah semua. Jadi tinggal jual tangkai. Itulah kata orang yang langganan saya, katanya kok katumbaknya lebih manis yang biasanya. Lebih manis juga ya sampai ya, alhamdulillah. Pokoknya gitu ya. ada manisnya lah. Kalau yang katu-katu biasa kan enggak. Oh gitu ya. Oh ya alhamdulillah. Jadi selain peningkatan dari sisi jumlah panen ya, ikatnya, kualitas panenannya juga bagus ya, lebih bagus ya. Jadi ibaratnya mungkin kalau barang kita masih ada, yang lain nggak disentuh gitu. Betul. Ya. Oh gitu ya, sampai seperti itu. Gini, biasanya kan kalau perlu pakai yang ini 1 minggu baru panen. 1 minggu baru panen, ya. Sekarang enggak 5 hari. 5 hari panen. Oh gitu ya. Kalau musim lebih cepat hujan, ya. Kalau musim hujan 4 hari udah panen. 4 hari panen. Oh, padahal biasanya seminggu. Kalau 5 hari udah agak kepanjangan lah. Oh gitu ya. Soalnya di sana itu 30-an senti. Oh jadi kalau dilamain dia jadi terlalu panjang. Oh iya. Itu kan sebenarnya kan dipunggel. Oh gitu. Nah, jadi dia panjang, setelah panjang digunting, nanti itu dirapiin. Maksimal 30 cm lah kita tuh. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh jadi ada panjang idealnya. Betul. Gitu. Kawan-kawan itu kan banyak bibit katu dari saya kan. Iya. Dia manen juga
yang aku manen. Tapi kata si pedagangnya, pengepulnya, Pak, kartunya sama, hijaunya sama, tapi orang masih milih yang Mbak loh. Oh gitu Kalau ya. yang Mbak belum habis, yang ini belum, padahal ya sama bagus, tapi nggak tahu lah gimana. Katanya yang saya itu agak lentur gitu. Lentur. Loh. Di sini agak kaku, walaupun sama hijau. Sama hijaunya. Oh, kan jadi dia udah pakai pas kawan itu. Oh gitu ya. Cuma kurang Sinduaji aja ya, gitu. Beda ya. Kita bertantang lagi untuk Sinduaji kayak gitu. Jadi kalau pakai Sinduaji itu barangnya satu pertumbuhannya cepat, ya pertumbuhan cepat. Tapi kemudian warna daunnya seger, kuat, tapi lentur gitu ya. Jadi tidak kaku kayak daun tua itu enggak ya. Jadi warnanya tua tapi lentur kayak daun muda gitu ya. Ini seger gitu ya. Sedangkan yang daun tua aja masih warnanya agak hijau-hijau muda gitu. Gitu ya, seger gitu ya. Jadi kelihatan seger kayak. Bukan kelihatan walaupun daun tua kelihatan tua, hijau tua itu. Jadi kelihatan kayak sudah. Kalau tanaman tua tuh apa ya, kayak ya kusut-kusut gitu ya, itu enggak, ini seger masian gitu, lentur gitu ya. Daya simpannya juga oke. Daya simpannya, ya. Jadi ini ceritanya di sana menimbulkan kehebohan gitu ya. Ini tadi ibu udah nelpon apa mau dipanenin kartunya, karena aku mau berangkat, kami berangkat hari Kamis. Kami berangkat hari Sabtu, hari Jumat panen. Ini ibu tadi mau dipanenin kartunya, nggak usah Bu. Karena panen timun sama panen parenya udah banyak. Oh gitu. Aku kasihan kan. Oh kasihan. Malah kasihan sama yang manen, bayangin coba. Gak usah lah nunggu kami pulang aja kata. Saking banyaknya berlimpahnya hasil panen sampai kasihan sama yang manen, bayangin coba. Ini mungkin sedulur tani sekalian, ini ada yang sampai wah kok bisa begitu gitu ya. Sampai kasihan sama yang manen. Iya. Baik. Ada lagi mungkin yang kesan-kesan mau disampaikan tentang Sinduaji ini? Ya, kalau tetangga gimana Pak? Tetangga tertarik. Pada bertanya gitu. Ya ini kan udah pesanan orang. Oh gitu. Kita kan tinggal jalan aja kan kayak gitu. Kemarin kan ku kasih ini coba yang ini, coba yang ini. Iya, tapi itulah karena ekonomi orang itu enggak beda-beda. Iya. Ada yang daya aku ngambil dulu ya. Pemahamannya enggak sebegitu mendetil. Ya kebanyakan petani kita memang ini ya. Jadi mereka tidak serius ketika bicara tentang nutrisi. Iya. Bicaranya itu tentang obat aja gitu. Jadi kalau misalnya nanam gitu, tanamannya rusak nanti tinggal beli obat. Tapi tidak pikir di sini masalah nutrisi ya. Sementara kan padahal sebenarnya yang penting itu nutrisi. Ibaratnya mungkin seperti yang saya pernah sampaikan, ibarat kita punya anak. Kalau kita ingin punya anak yang hebat, yang sehat, itu bukan kita pasoki dengan obat satu truk gitu kan, tapi yang perlu kita pikirkan itu adalah nutrisinya justru, sehingga kita mendapatkan anak yang mungkin sehat, dia jarang sakit, kalaupun sakit mungkin diobatin gampang gitu ya. Ya ini alhamdulillah, terima kasih banget, ini kebetulan makanan sudah datang. Kita kayaknya mau rehat dulu untuk menikmati hidangan siang ini. Baik sedulur tani sekalian dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini bisa membawa manfaat ya buat kita semua. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan hubungi nomor WA yang tercantum di deskripsi. Ini sudah ada minuman di hadapan kita, tapi ada informasi tambahan ya yang tertinggal tadi. Jadi ada panenan timun juga ya Pak ya saat ini. Betul. Dan padahal ini musim kemarau, tapi warna timunnya bagus ya. Jadi bagus, seger gitu ya. Jadi ternyata Sinduaji ini bukan hanya bikin bagus daun, tapi warna timun, buah timunnya pun jadi bagus ya. Mengkilat ya. Itu kalau di pedagang mereka juga niteni gitu ya. Rebutan ya ampun itu ya. Jadi panenan kita pun jadi rebutan gitu. Kan ibu itu tadi telepon. Iya. Timunmu ini ditiup dari mana? Terus bagaimana buahnya banyak banget. Itulah Bu kataku, tambah aku nggak kerasan untuk di pondok. Oh iya, karena penasaran balik. Ya, jadi tetangganya, pedagangnya juga pada bingung ya, bagaimana musim kemarau ini kok buahnya tetap bisa banyak, warnanya bagus. Sampai tadi dibilangin ini ditiup dari mana gitu, bisa kayak begitu. Maksudnya ditarik lubangnya tiupnya nggak ada gitu ya. Lubang tiupnya nggak ada. Padahal kemarin kayaknya masih kecil-kecil katanya kan.
sekarang gede-gede. 1 kilo tuh isi 3, isi 4. Padahal maksimal orang itu kalau panen, kalau orang sana pengennya pedagang itu isinya 6 atau 7 1 kilo. Sedangkan yang kami ini isinya 3 atau 4, tapi enggak katakan gede, enggak, cuman berat antep gitu ya. Kalau gedenya enggak ketarat, enggak kok terlalu sepertinya itu. Sampai berkaca-kaca terharu sekali Bu ya. Sampai terharu gitu ya, saking senengnya ya Bu ya. Atau karena apa Bu ini kira-kira berkaca? Karena senengnya seneng ya. Baik, oke gitu sedulur sekalian, nih tambah informasi ya. Monggo, silakan.